tepat yang kita tempuh. Ada 4 langkah yang kita kerjakan. Tinggal ke yang pertama adalah dengan ilmu itu. Supaya kehidupan dunia kita ini lebih bermakna, lebih bermanfaat untuk akhirat. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu di sini ilmu akhirat, ilmu syariat yang mesti benar. Walaupun kita yang kerjakan dunia, saat ilmu telah ada, dapat kita alih fungsikan dunia ini menjadi sebab untuk mendapatkan pahala akhirat. Namun betapa banyaknya perbuatan-perbuatan yang bersifat duniawi hanya sekedar duniawi saja, tidak membuat dia dekat dengan Allah Ta'ala, hanya membuat itu menjadi sebab untuk mendapatkan pahala yang besar karena tidak punya ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita tahu cara padannya, bagaimana menggunakan kehidupan dunia ini menjadi sebab untuk mendapatkan pahala yang besar. Walaupun hanya awalnya, jadi pada langkah yang kita tempuh yang pertama dengan ilmu. Ilmu di sini ilmu syariat. Olehnya tentu dengan ilmu dan amal juga. Amal. Arti amal yaitu kebaikan, ibadah, taat, lakukan perintah-perintah Allah. Apakah perintah yang wajib ataupun perintah-perintah yang sunnah. Sehingga juga hanya akan berlalu perintah dengan ilmu. Tapi tak kalau hanya ilmu yang lupa. Fajar baru dulu apabila ilmu karena apabila karena ilmu dan mau beramal dengan ilmu, jadi ilmu baru dulu. Sehingga menjadi boleh di dalam minhajul ini pula oleh Imam Ghazali kepegang yang sangat berhak terhadap juga seorang hamba, sangat berhak adalah Allah yastaghila illa bihima, bahwa baik disebut illa bihima kecuali dengan keduanya ilmu dan amal. Ilmu dan amal benar benar. Adapun urusan dunia yang kita kerjakan ini sebagai sarana saja untuk tercapainya ilmu agama dan untuk sempurnanya amal yang kita lakukan. Itu sebagai sebab dan sebagai jalan dan tapi yang pokok adalah ilmu dan amal, ilmu akhirat. Baik di bulan wajib bagi seorang hamba juga illa bihima kecuali dengan keduanya ilmu dan amal. Wala yas'abat illa lahuma, dan dipehek yas'abat hanya yang dipehek kecuali pada ilmu dan amal. Wala yaqura illa fihima, hanya pun daya pikiran dari kecuali pada keduanya ilmu dan amal. Yang ketiga ketatrak dulu diraudu yang padahal dia dekat dengan majelis ilmu, namun kakinya tidak pernah melangkah kepada majelis ilmu. Menyokolahi sering dari jalan kereta kendaraan lain di parkiran di tempat-tempat lain, namun anda pernah kalau terparkir di masjid-masjid atau pernah kalau terparkir di musola balai-balai pengajian, punya tempat lain pernah terparkir di sia-sia saja. Urusan dunia itu hanya bersifat dunia saja. Tinggal berebut bekai kita bawa Allah Ta'ala hana. Ada yang boleh penting berbukaan ini, boleh berbukaan dari sebagaimana mungkin dalam yang utuh kepada Allah Ta'ala juga akhirat sangat butuh. Begitu betapa butuhnya ilmu dan amal. Kan sangat ibadah di mana ilmu. Makanya ilmu dan amal ini suatu mutiara yang paling besar harganya yang tidak dapat dibuka dengan apapun. Sehingga betapa pentingnya ilmu dan amal sampai tahu hukuman dan kalau dihitung amal dari Allah juga akan faedah daripada ilmu dan amal tadi. Sehingga pada dulu kita dan kita jawab umum menurut itu selalu cerita saat waktu kuliah Ibnu Abbas Namrud meninggal. Waktu meninggal umurnya gegublah sama kubu. Waktu kubu ke kaum dalam kubunya. Geguh sama kubu ke kaum. Geguh sama kaum. Benar-benar sampai menjumpa kubu geguh, menjumpa kubu Namrud. Ini cerita dari kita. Makanya mudahlah urung yang kubunya jawab Ibnu Abbas kuburan berarti sekali. Urung yang kubu ibadah haji dan umrah biasanya ziarah sekali. Jadi pak kubu daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nanti Abdullah bin Abbas, Abbasnya kepaman Nabi kan. Jadi Ibnu Abbasnya Abdullah bin Abbas. Jadi mudahlah urung yang kubunya
Udah yang kukunya janganlah Pak Ibnu Abbas. Kemudian diceritakan setiap kali kuburunya, ya, tapi berkobri, kehendak dari Ibnu Abbas. Mudah-mudahan tanam juga ada yang videonya. Ada namun tanam kalau ada aku berkobri tidak kuburunya. Kalau dengan bedahlah Ibnu Abbas bersama guru yang kubu janganlah Pak guru yang meninggalnya. Gedanya lah. Gedanya lah Pak guru Pak ahli itu bukan ahli biasanya guru ataupun Pak ahli. Gerangan kira-kira dosa yang dikerjakan oleh hambanya sehingga dengan dosa tersebut setiap buku yang dihukum sampai berkumpul. Kemudian suami itu ada kubur dosa seperti satu. Kemayang-kemayangnya buku dari apa ya? Kuda yang katanya tahu rupanya perlu dijadikan rupanya jatuh pada tahu buruk pelanggaran ataupun perintah Allah anak lakukan akhirnya diambil. Coba bayangkan yang lagi bunuh orang di pulau lakukan bahasa di pulau kejahatan lain yang tak manusia tapi tak begitu Allah Taala dan jangan dek terukur. Ya coba bayangkan nanti sengsaranya kalau mayat yang masuk dalam kubur. Dengan kata apabila satu mayat masuk dalam alam kubur, dalam alam barzakh harus tahu karena alam barzakh itu satu alam tempat ataupun awal-awal yang akan dibalas perbuatan seorang hamba. Sehingga dengan bentuk balasan kodnya, walaupun belum disempurnakan. Sehingga juga setiap kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam dunia, di saat dia masuk dalam kubur, maka kejahatan itu akan dirupakan oleh Allah dengan rupa-rupa yang sangat menyeramkan. Ini satu gambaran, satu tamsilan. Maksudnya kedai orang dilakon dengan kita. Anaknya nanti kita dilakon yang ada nanti yang benar-benar. Orang itu dilakon, lalu bapak sampai monya, lubang di hidup bapak ulu, lubang di bawah buaya, lubang di bawah hipul, lubang di bawah karanti, yang kira-kira akibat, yang kita kenal deh, menolak dilupakan oleh Allah Taala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apabila kita dulu bertaubat. Jadi yang dirahmati Allah, maka kita akan menolong pentingnya ilmu dan amal yang penting. PKP kegiatannya lebih dari Allah Taala kehidupan yang mapan, lebih kehidupan yang mudah untuk taat kepada Allah Taala. Namun semuanya itu kita tinggalkan. Kita hanya takdir urusannya yang dunia yang tadi tersebut rupanya Tuhan bikin orang lain katanya. Kita mendapat pengampunan kepada Allah Taala. Sia-sia itu. Hadirin kita kadang-kadang kita tentang ukuran pula. Betul bukan? Apabila masuk seseorang dalam kubur, mungkin kadang ini masih ada saya mungkin sedikit. Kadang jangan sampaikan Bapak tidak temannya. Apabila masuk sahabatnya dimasukkan sahabatnya ke dalam kubur, sebelum masuk malaikat munkar dan nakir, maka akan datang tempat kobaran. Dan anggap menjadi kuburan yang berdarah biasa. Lagi tak di rumah, lagi udah di dalam penyakit, maka akan masuk tempat kobaran api. Maka akan masuk kobaran api yang pertama. Yang angkatan kobaran api yang pertama jangankan tubuh kedanya, takkan dunia duduk di dunia untuk biarkan dulu. Sehingga saat masuk kobaran api yang pertama, maka datanglah salat. Maka salat inilah yang dapat memadamkan kobaran api yang pertama. Ini juga diceritakan oleh para ulama di dalam kitab Jauhar Maut. Yang benar dipegang. Nah, sehingga yang kedua baiklah dengan pun kesibukan pekerjaan dengan sakit dia lumayan, dengan sakit kata dia lumayan, dengan he kata dia lumayan, di pimpinan kita kedua dan kebugar musada, kebugar depan buku yang turun lumayan cuma tadi terlalu. Kan lumayan kecil hana lumayan cukup tak rugo. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya rasanya yaitu baiklah dengan kesibukan kita nyu sampai ke tinggi itu banyak kedua lumayan. Sebab cukup berat dulu banyak ada kubur. Dan belah kita pakai dulu ada bere akhlak itu yang tadi itu di lorongnya putra yang ada semuanya berenya punya mana bere semuanya ada kemarin oleh ini bere.
kenapa kita tidak jujur? Tidak jujur dalam jabatan kita, tidak jujur di rumah, tidak jujur bersama tetangga kita, karena kita banyak dalam keluarga. Ada pun ada tulisnya. Jadi yang pertama adalah tugas satu wanita apabila dimasukkan dalam kubur, maka akan datang satu kobaran api, dan kobaran api itu akan padam dengan salat. Ini harus tahu, salat harus benar dari aturan salat. Ini kembali kepada. Nah, apabila selesainya, maka akan datang kobaran api yang kedua. Maka kobaran api yang kedua ini akan dipadamkan dengan ibadah puasa. Luar biasa. Makanya puasa pun beda sia-sia. Beda dengan bukti-bukti yang mengatakan Allah Taala kata puasa. Tapi tak dia puasa yang bedanya. Rugo dan tak. Puasa juga harus dengan ilmu. Kemudian mereka dia puasa beda kufirnya. Tidak ada beda puasa. Nanti dia puasa jangan berarti cacat juga. Dari SMA kepada itu. Mengkat ilmu dengan itu. Pada kalau dia puasa, karena ada dua ada. Yang penting, karena kata-kata umumnya belum orang di umur 50 tahun. Yang tidak juga pada itu kami itu. Nah itu sudah belum kata leher kali dua. Ya, sama bulan kedua, aku leher kali dua. Nampak bongkot wajib mengeluarkan beras sebagai fidyah. Sedangkan 20 orang kalau tetap wajib. Kalau wajib 20 dan bongkot ataupun fidyah bedanya 60 bongkot. Yang menjadi teman yang beli, demam sedang beli dan pernah jadi puasa pernah melahirkan. Anak-anaknya bina kalau bongkot tak ada tahu dulu. Jadi dia puasa ke 20 yang telah lalu. Karena di dalam mata tak ada ini. Yang wajib mata untuk hidupnya dan kedua kepada tumpul kalau itu. Yang ketiga wajib cuci makanan. Nyonya yang sengsara mati dalam tubuh karena mereka meninggalkan puasa dan puasa itu tidak pernah dikawal oleh yang meninggal. Kecil kita kamu berkampi kita nyukuti dunia yang terdengar pintu surga dan Allah Taala. Tapi dengar pintu neraka kita. Kecil ilmu dan amal ini. Jika dengan apabila usia kita ini telah sampai 40 tahun, usia kita yang akan berkumpul, maka lonceng kematian telah diberikan satu kali juga. Apabila usia kita yang akan 50 tahun, maka lonceng kemudian diberikan satu kali lagi lonceng kematian. Karena Allah dan bunyi lonceng kematian. Apabila umur kita ini 60 tahun, lonceng kematian telah diberikan yang ketiga kali. Lewatnya anak lonceng kematian diberikan kali. Rumahnya berapa beda agak aman. Ya aman. Kalau benda kan undangan aja. Ada lonceng juga undangan aja juga. Cuma kan para penghuninya hanya diri itu punya undangan. Tentu mereka urung meninggal dalam cukup undang-undang usia. Jadi yang undangan yang lupa dulu kepada Allah Taala. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka kerjakan itulah yang mereka rasakan. Hadirin Bapak Ibu dan guru kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pembahasan kita dulu, yaitu mayat di saat diletakkan di dalam kubur. Yang pertama sekali datang kobaran api belum dapat dipadamkan oleh salat. Yang kedua datang kobaran api belum dapat dipadamkan oleh puasa. Dan yang ketiga saat datang kobaran api yang ketiga dipadamkan oleh zakat ataupun sedekah. Sedekah apakah sedekah wajib ataupun sedekah sunnah? Lebih-lebih sedekah wajib, yaitu satu nyo akan dipadamkan kobaran api yang ketiga. Cuma yang menolak dalam dunia dari kobaran dengan projek itu mana kubik itu ataupun nak kubik itu tapi kalau tidak ada aturan kubik itu yang masalah sih. Kubik itu benda yang dimiliki yang tak kubik kita yang harga sehingga hampir sah. Nah gure-gure yang temukan karena katanya nah ulama-ulama tidak saja kita yang ada katanya bagi baca kubik itu bagi baca kubik itu binatang bagi baca kubik itu pada sehingga kita di depan kubik itu habisnya tapi angka lebih pada dalam doa kita jadi dalam doa kita jadi lemo dalam doa kita jadi pada jaga ini dalam kubik jaga yuk dalam kubik. Nah jadi hadirin kepada Allah ini juga hukum kepada ilmu supaya beres dan beramal. Karena juga ada diceritakan nah kisah yang diceritakan tidak Yohan Muru yaitu mayat diazab oleh Allah Taala sesuai dengan ukuran zakat yang tidak dia keluarkan di dalam minyaknya
berat siksa dekat. Siksa karena mengeluarkan zakat. Nah, luar biasa siksaan daripada Allah Taala, karena semuanya itu akan dijadikan oleh Allah Taala sebagai kobaran api. Olehnya juga kobaran api yang ketiga, yang keempat, yang datang kepada satu jenazah yang diletakkan di alam kubur ataupun di alam barzah, maka kobaran api itu dapat dipadamkan oleh sifat sabar. Rupanya sabar ini hebat, luar biasa sabar ini. Sebab lalu dulu juga di saat sabar ini kurang, rela berumah tangga apa? Sabaran sedikit, ataupun tidak ada sabar. Untuk hubungan dengan tetangga karena kesabaran yang kurang. Untuk hubungan kita yang karena kesabaran yang kurang. Bahkan bisa saja ada iman yang juga ada kitab Tuhan dan juga ada kitab Tuhan ini karena tidak adanya sabar. Saat manusia tidak ada sabar, mereka tidak dapat kontrol marah. Saat marah yang tidak dapat dikontrol, maka marah itu akan meluap-luap sehingga punahlah pernikahan, sehingga punahlah hubungan bersama kita, bahkan punahlah iman, karena marah yang meluap-luap. Jadi wadah bengeng itu. Karena dia boleh puluhan juga kurang putus iman tadi. Karena dia itu dosa karena mereka begitu. Juga marah yang melampaui batas yang tidak dikendalikan oleh sifat sabar. Maka rupanya bahaya. Maka ternyata masuk dalam kubur itu kobaran api yang keempat ini dapat dipadamkan oleh sifat sabar. Sabar adalah sabar di atas maksiat, anak-anak dan mati. Saat manusia kami dalam mati, kita yang ada kubur. Sabar di atas taat, walaupun berat pada taat, kita yang tetap sabar. Apapun sabar di atas cobaan-cobaan yang wujud dari Allah. Karena kadang-kadang kepada Allah begini cobaan kita ini, permasalahan dalam kehidupan kita ini kadang payah taruh di mana yang bermasalah. Yang penting jangan kita merusak kita, jangan kita susah kepada Allah. Tapi itu bukan salah satu daripada doa yang salah saat doa di mulut yang sedang ditimpa musibah, yaitu doa yang mencerminkan membangkang terhadap ketentuan Allah. Warga itu bertubi-tubi datang musibah, habis timah ini, habis cobaan ini. Jadi sampai dengan Allah yang Allah pakar dulu, ya Allah pakar dulu, ya Allah pakar dulu, ya Allah pakar lagi. Ini salah satu daripada doa yang hanya digalak oleh Allah. Padahal pada sakit, jangan doa kepada yang pakar Allah, ya Allah pakar yang sakit ke. Tapi cara berdoa di antaranya ada dua. Yang pertama boleh berdoa, ya Allah lebih boleh, ya Allah lebih ubah. Jadi lagi kemudian jadi Allah. Ataupun kemudian ya Allah lebih pun harus lebih boleh, lebih itu sama. Beda tanya yang Allah, ya Allah pakar lebih sakit. Karena apabila katanya pakar, seolah-olah kita itu memprotes terhadap ketentuan Allah. Apabila kita memprotes terhadap ketentuan Allah Taala, bagaimana sih kita yang urus iman yang tak pegang riba kepada takdir Allah dan kadar Allah? Percaya kepada takdir Allah, dan percaya kadar dan kadar Allah. Tapi di saat waktu itu tiba-tiba takdir Allah Taala itu telah kita bangkang. Yang hidup semua katanya rela dengan Allah Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tanda wisatanya yang tadi merupakan betapa pentingnya ilmu dan amal. Yang dengan ilmu dan amal ini dapat kita jadikan kehidupan dunia ini lebih bermakna untuk kehidupan akhirat, lebih berfaedah untuk kehidupan akhirat. Sampai ada katanya masuk dalam alam kubur dan tak tempat kobaran api. Kobaran api yang keempat yaitu dapat dipadamkan oleh sifat sabar katanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali pada pembahasan kita dulu, yaitu langkah-langkah yang kita tempuh supaya kehidupan dunia ini lebih bermakna untuk akhirat. Berdiri dunia toh, pada hari banyak itu, dan banyak itu, karena kehidupan itu alam kubur, kehidupan itu alam bangkit, alam mahsyar, dan alam lain yang wujud di surga dan neraka. Yaitu yang keempat, yang ketiga, Imam Ghazali, langkah yang kita tempuh agar kehidupan dunia ini lebih bermakna untuk kehidupan akhirat adalah dengan ikhlas. Ikhlas juga. Ikhlasnya pokok dalam kehidupan kita ini. Apapun yang kita kerjakan, urusan dunia saja. Katanya bantu manusia lain. Memang dalam urusan itu menyelesaikan surat menyurat. Apabila penuh keikhlasan, dalam arti kita wajah puput yang membantu memberikan kegembiraan ke dalam hati manusia.
meringankan beban kita, menyelesaikan persoalan ini suatu nilai kebaikan Allah. Beda yang semayang mendam sama mereka dulu sama mereka. Orangnya urut dengan masalah. Gedanya dapat memberikan sulur juga kan. Nyo adalah salah satu mana sulur memberikan kegembiraan dapat diri lain. Nyo adalah salah satu daripada perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah kepada seorang hamba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pokok dan hak keikhlasan ini. Baik hampir kita nyo mengerjakan sesuatu adalah karena halangan. Ini salah satu contoh dan bukan. Tapi jadi salah satu daripada jamaah kita nyo keluarga besar jamaah kita nyo nah sakit. Tapi kan satu bulan mengenal sakit tak kunjung jamaah yang sakit. Awalnya tak kunjung jamaah yang sakitnya, baik semata-mata karena diikat oleh satu bulan. Tapi dia bangkit semata-mata karena dia kunjung urut sakitnya adalah hilang mendatangkan ridha Allah, hilang mendatangkan cinta Allah. Bahkan salah satu daripada pahala, bentuk pahala yang kunjung kepada urut yang dia kunjung urut sakit. Orang-orang yang dia urut sakit kata bagaimana yakin dulu berbuka apa supaya kita anggota itu pahala juga. Juga bagaikan ini hijau sebahagian harta ini idol sama unta. Kalau idol sama unta disebut untanya. Padahal ini disebut untanya hijau ini hijau benar pukul. Ya itu kepada fakir miskin. Nyulaginya pahala yang dimukul yang tadi. Tapi dari nyatanya orang karena harapan ada saja karena orang harapan dengan Allah biasa harapan manusia. Sekira anda umur yang harapan dengan Allah, dia berbuat pahala. Anda harapan dengan Allah, ada Allah hidup. Dengan Allah harapan dia jika ada umur dan harapan dengan Allah. Tapi sama harapannya dengan manusia, maka dikurang keikhlasan. Nah, ini salah satu contoh dan bukan. Begitulah yang lainnya. Sama itu tajuk sesuatu atau tujuh yang perbuatannya benar dipakai jadi go. Maksud, pun maksud, tabar puji, tabar puji, yang ada jadi maksud, memberikan sulur. Ini adalah ada nilai, ada pahalanya. Yang jadi berarti itu semayang kerja Quran kebaikan ini. Apabila kata cara memfungsikan perbuatan dunia yang sebenarnya katakanlah jika semata-mata ibadah, namun karena penuh keikhlasan harap pahala Allah hinoku, berarti kita telah dapat mempergunakan menjadikan dunia ini lebih bermakna untuk akhirat kita ini. Jadi Imam Ghazali menulis dalam kitab Minhajul Abidin, ikhlas itu ada dua. Ikhlas ada dua. Yang pertama ikhlas bisawab, yang kedua ikhlas lil amal. Tadi dalam kerjakan suatu perbuatan yang di situ ada sebab untuk mendapatkan kebaikan. Nah tadi yang pertama apakah ikhlas lil amal, adapun ikhlas bisawab. Yang kedua-duanya berfaedah. Apa itu ikhlas bisawab? Melakukan suatu kebaikan tujuannya untuk mendapatkan pahala. Bahkan dalam kebaikan yang tak berpahala Allah. Bahkan dalam cerita, bahkan dalam puji, bahkan dalam pengganti, bahkan dalam meninggalkan kebagi. Kan karena dekat panudanya, tapi dia ada. Nggak pahala kemudian dengan Allah. Hanya katakan dengan ikhlas. Karena amal yang tidak ada ikhlas bagaikan satu hukum yang ada nyawa. Ada faedah hukum yang ada nyawa. Ada faedah lagi petung, ada faedah hukum. Nah, makanya bertanya kepada keikhlasan supaya keikhlasan inilah yang dapat membuat amal kita yang bermanfaat kita. Jadi kebaikan yang kita kerjakan niat dengan untuk mendapatkan pahala bukan salah. Walaupun jauh serendah-rendah, walaupun serendah-rendah. Apa? Itu nanti yang tinggi ibadat yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, ikhlas lil amal. Di mana ikhlas lil amal? Semata-mata hanya amal itu untuk dekat saja dengan Allah. Lagi kita juga lagi berfungsi. Pada dulu hanya ajak dengan dia, pakubnya dia, ajak dia, kayak dia, itu maksudnya ada kata punya bagaimana? Kan hanya ingin dekat saja dengan orang tua, ingin senang pada uji, tahan harap jangan lebih pula, jangan lebih boleh. Jadi hanya ingin dekat saja. Jadi itu ketika ini ikhlas. Goknya dukung kebaikan hanya ingin dekat saja dengan Allah. Ini adalah tingkatan yang kedua daripada tingkatan ikhlas. Ini memang hebat. Karena ini kan karena dukung kebaikan yang harap sudah, kan karena ia bersurga, kan karena harap pahala, kan tapi hanya ingin dekat saja dengan Allah untuk meraih ridho Allah.
Kita ni kadang-kadang orang dapat tapi kalau kita ada umurnya, menyuruh kita umur sekurang-kurangnya ikhlas risawah, yaitu mengerjakan kebaikan itu adalah untuk mendapatkan pahala. Yang kedua dengan ikhlas. Kena juga terbahagia yang dibuka bahwa yang akhirnya karena pasirkan karena Allah semata menyudah tingkatan ikhlas tidak dikatakan diri kata Imam Ghazali menulis di dalam kitab Minhajul Al-Ini itu juga masuk dalam kata-kata ikhlas, mengerjakan kebaikan tujuan kita untuk mendapatkan pahala akhirat untuk bermanfaat setelah mati, maka semuanya adalah ikhlas. Maka tak terbayang baik ambil dalam maka tak percaya supaya ukurannya menjadi kebun surga dengan benar-benar yang semuanya masuk dalam kata-kata ikhlas. Maka sekurang-kurangnya kebaikan yang kita kerjakan haraplah untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, itu yang kedua, supaya dapat kita fungsikan, dapat kita menjadikan kehidupan dunianya lebih bermakna untuk kehidupan akhirat kita. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal, yang ketiga dengan ikhlas, dan yang keempat dengan khauf, takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Baik dikatakan pada dalam kebaikan cukup ikhlas, tapi pada dalam kejahatan, maka dari itu harus kebaikan ini. Anak diri dalam kejahatan lebih-lebih ini. Baik kita benar, baik kita dengan benar rasa takut kepada ancaman-ancaman Allah. Makanya nanti diri kita nyoronyo pada kalau pakai ilmu kanan, kebaikan kanan, tapi kejahatan itu jalan terus. Seimbang antara kebaikan dan kejahatan. Apabila seimbang antara kebaikan dan kejahatan, yang adalah jalan di tempat menyebutkan Imam Ghazali. Sehingga kita menghasilkan kita itu bagaikan urun sakit apabila dengan hati kemuat gepatang mendem yang betul kabanding daripada berkuat tapi pantang hantam bernana sehingga penyakit mandang mereka ini jalan di tempat yang benar gopnya kahanan dekat utama kebaikan kahanan dekat pada buku-buku sunnah kahanan dia memang yang satu-satu manduna tapi akai yang anak belum akhlak juga masjid anak kubur yang gurunya lebih beruntung tak banding daripada mulut taat luar biasa maksiat pun sejalan dengan taat yang dikerjakan nyo gurunya rusak nya gambaran-gambarannya betul ditafsirkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Al-Ini. Jadi ulun yang hanya kepada akibat daripada dosa-dosa nyo han bermanfaat kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat nyo akan rusak nyo akan kalah. Makanya kita benar sekali karena dosa itu sekecil apapun, ini perlu diingat, sekecil apapun. Apabila kita yang belum bertobat, maka belum terhapus dosa tersebut. Saat belum terhapus dosa tersebut, saat dia mendapat balasan Allah Taala, saat mendapat balasan Allah Taala, si hamba tersebut akan dirasakan seolah-olah dialah yang paling besar merasakan azab. Padahal dosa paling kubur di dosa. Saat Allah beri balasan akhirat ini, si hamba itu akan merasakan balasan daripada dosa yang paling kubur bunuh, tanpa jin yang paling raya merasakan agung Allah. Contoh yang paling kecil yang pernah kita rasakan, contoh ada debu, ada debu, sebutir debu yang cukup kubur. Apabila debu itu kita diletakkan di telapak tangan kita akan kecil. Namun di saat debu itu kita melakukan tadi hancur di salah Cang-cang memang kuno tentang hari nama tangan. Duri pendek kubur bro. Sangat turunnya tahu ada telapak tangan kita itu kecil. Tapi saat turunnya kena dalam tubuh kita yang kedua yang tubuhnya pada tubuh ada dengan begitulah dosa-dosa sekecil apapun yang namanya dosa jangan anggap remeh. Urutnya golong balasan, urutnya nangkro balasan. Yang itu ada dia upaya, ada muka orang, ada pukul mati, ada pukul dosa. Yang anak buah sudah pada kita menyuhi juga, pada kita hidup tangannya pada dua balasan. Tapi harus ingat saat masuk dalam alam kubur, yang ini baru terasa. Yang macam-macam ada orangnya. Makanya pergunakanlah kehidupan dunia ini untuk akhirat lewat ilmu, amal guna, ataupun dengan ikhlas dan dengan hukum takut terhadap
dosa-dosa ia kepada ancaman-ancaman Allah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami itu kita nampu yang kita menyebut jawaban jadi hana